Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui di berita ketika teman-teman membaca CNBC, Kontan atau media-media lainnya, ada sesuatu dampak negatif dari perperangan antara Rusia dan Ukraina yang dimana indeks kita terkena efeknya. Nah, di perdagangan hari ini, seperti yang teman-teman dapat lihat juga, indeks kita di perdagangan hari ini, sebentar saya hapus dulu biar tidak terlalu ribet. Nah, di indeks kita di perdagangan hari ini, seperti yang teman-teman lihat, ditutup minus 1,48% di level harga 6.817. Tadi dia sempat 2% minusnya, teman-teman. Dia sempat 2%, tetapi dia direjectkan kembali ke atas. Dan ya, seperti teman-teman lihat, ada suatu seperti panic selling yang terjadi di indeks kita sehingga membuat IHSG kita langsung drop di perdagangan hari ini. Tetapi seperti yang teman-teman ketahui juga, ketika ada sesuatu dampak, misalnya seperti Rusia dan Ukraina sedang terjadi perperangan, ada dampak positif yang bereaksi atau ada yang terdampak positif yang dimana terjadinya perperangan antara Rusia dan Ukraina ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat di perdagangan hari ini, kalau kita lihat di perdagangan hari ini, saham-saham yang bergerak di bidang komoditi seperti batu bara salah satunya seperti Adaro, ya kan? Sebentar kita lihat, saham-saham batu bara semua sudah naik dengan sangat signifikan. Dan seperti yang teman-teman lihat, Adaro sendiri kita sudah kena HTP kita. Adaro di perdagangan hari ini naik hampir 7%, menutup close di 2480. Nah, seperti teman-teman juga dapat lihat ITMG. ITMG juga naiknya sangat signifikan di perdagangan hari ini, ditutup plus 12,51%, yang dimana juga terdampak dari komoditi batu bara harganya naik gitu. Nah, kita lihat juga Harum. Teman-teman dapat lihat sebenarnya saham-saham komoditi di video saya sebelumnya pun juga saya sudah rekomendasikan jauh hari ketika dia memasuki area base entry kita. Salah satunya seperti Harum. Teman-teman dapat perhatikan di sini adalah area base entry kita, area 9.800 adalah area stop loss kita. Dia sempat kena area stop loss kita, tetapi langsung di-spike-kan ke atas dan tidak close di bawah 9.800. Dan sekarang teman-teman dapat lihat harganya sudah running. Harga sudah running ke atas dan sangat signifikan naiknya, teman-teman. Sebentar ya, buat dulu seperti ini. Naiknya sudah sangat signifikan Harum ini. Nah, dia sudah naik 26% dari area entry kita. Nah, kalau kita lihat juga UNTR. UNTR juga sudah naik dengan sangat signifikan dan dia juga sudah menutup area gap-nya. Dan ini adalah area supply zone kita atau area jual kita. Jadi, untuk saham-saham komoditi sendiri memang sudah naiknya sangat signifikan, yang dimana juga didorong dengan komoditinya naik yang diakibatkan oleh perperangan antara Rusia dan Ukraina. Tetapi ada sesuatu yang menarik juga, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman buka di suatu website di ID Trading Economics ini, teman-teman dapat lihat di sini. Di sini adalah harga-harga komoditi, teman-teman. Jadi di perdagangan hari ini, teman-teman dapat perhatikan minyak mentah, Brent, gas alam, minyak dan lain-lain semua sedang naik, teman-teman. Naiknya dengan sangat signifikan. Nah, kita lihat sendiri di minyak mentah, teman-teman dapat perhatikan. Di perdagangan hari ini minyak mentah itu naiknya 7,7% nih. Nah, teman-teman dapat perhatikan. Naiknya sangat signifikan, teman-teman. Jadi, kita berharap ketika harga komoditinya ini naik, kita berharap besok saham-saham yang bergerak di bidang ini dia akan naik. Seperti minyak mentah, gas alam, emas juga naik 2,56%, teman-teman dapat perhatikan juga. Besok kita akan lihat saham-saham yang bergerak di bidang ini, teman-teman. Karena untuk batu bara di sini dia sudah tidak terlalu kuat naiknya juga. Dan di sini kita coba fokus di saham yang bergerak di salah satu minyak dan gas juga. Nah, kita akan lihat secara teknikalnya, kita akan lihat salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak itu ada Akra. Ada Akra yang dimana di perdagangan hari ini juga dia naik dengan sangat signifikan plus 6% di level harga 785. Sebenarnya kita menunggu dia memasuki area Quasimodo-nya, tetapi dia tidak naik menyentuh area itu dan dia langsung di-up-kan ke atas. Nah,
Saya hapus ulang eh, gambarnya supaya teman-teman dapat perhatikan. Nah, untuk Akra sendiri, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan besok. Kenapa? Seperti saya katakan juga, harga komoditinya naik, teman-teman. Harga komoditinya naik. Nah, teman-teman dapat perhatikan perak, emas, tembaga, minyak mentah juga salah satunya yang di Akra itu teman-teman dapat perhatikan besok. Kita lihat teknikalnya. Nah, di perdagangan hari ini teman-teman dapat perhatikan dia membuat high baru, dia membuat high baru ya di sini. Nah, untuk Akra sendiri, sebenarnya ini bukan area base entry kita, tetapi dia sudah breakout dengan sangat signifikan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di Akra, besok teman-teman bisa lakukan, tetapi kembali lagi dengan resikonya. Kembali lagi dengan resikonya yang teman-teman wajib perhatikan dan pertimbangkan juga gitu. Nah, untuk Akra sendiri, kemungkinan besar stop loss-nya kita bilang di satu candle ini aja, sekitar 6%, teman-teman. Stop loss-nya sekitar 6%, tapi untuk TP-nya sendiri, teman-teman bisa letakkan langsung di high-nya. Nah, kita berharap besok ada terjadi suatu gejolak yang sangat besar yang dimana didorong oleh harga komoditinya, teman-teman. Yang dimana minyak mentah di perdagangan hari ini naiknya sangat signifikan. Nah, teman-teman dapat perhatikan minyak hari ini naiknya sangat signifikan dan kita berharap Akra besok didorong dengan sangat signifikan juga. Jadi untuk Akra besok teman-teman bisa pertimbangkan untuk di open market besok teman-teman bisa spekulasi masuk dan area stop loss-nya 735. Memang stop loss-nya sekitar 6%, tetapi kita bisa berharap bisa berharap melihat komoditi itu bisa berdampak kepada saham-saham yang bergerak di bidang minyak ini, teman-teman. Salah satunya di Akra ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat Medco. Teman-teman dapat perhatikan Medco, tetapi juga Medco ini sudah naik cukup signifikan di hari ini. Nah, cukup signifikan, tetap saya lebih prepare ke Akra gitu. Memang Medco di perdagangan hari ini naiknya sempat berapa persen nih, teman-teman? Kita lihat dulu. Dia sempat naik 20%, teman-teman. Dia sempat naik 20% dan sangat signifikan. Besar kemungkinan dia besok masih lanjut rally. Besar kemungkinan dia masih lanjut rally yang dimana minyak juga masih cenderung naik dengan sangat impulsif dan kita perhatikan saja besok seperti apa perkembangan saham-saham yang bergerak di bidang minyak ini, teman-teman. Salah satunya juga kita lihat Elsa. Kalau untuk Medco sendiri saya sudah terlalu signifikan naiknya dan Elsa juga sudah cukup signifikan juga naiknya, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan hari ini dia naiknya 12%. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin masuk di saham Elsa ini bisa aja. Bisa aja. Teman-teman perhatikan aja dulu ininya. Nah, ini adalah high-nya di 342. Kita bilanglah di 340 gini. Nah, ya kan di 340 begini. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin masuk di Elsa ini, teman-teman perhatikan aja ketika dia besok bisa membreak area 340 ini, teman-teman, dan dia bid overnya bisa bermain di atas 340, teman-teman bisa masuk di saham Elsa ini. Cukup stop loss-nya dia di bawah 340. Jadi di perdagangan besok misalnya dia naik ya kan, dia naik bid overnya di 344 atau 348, teman-teman bisa ikut saham Elsa ini follow the trendnya gitu. Jadi jaga-jaga stop lossnya di 336 atau 338. Jadi ketika dia direjectkan kembali ke bawah, ketika menyentuh area 336, 338, teman-teman keluar dulu gitu. Sebenarnya metode ini bisa kita gunakan bagi orang yang memang sudah cukup lama di pasar modal. Jadi bagi teman-teman yang newbie, teman-teman kalau seandainya ingin coba, teman-teman bisa lakukan, tetapi ingat harus tahu resikonya yang teman-teman perhatikan. Jadi di perdagangan besok teman-teman wajib pantau saham-saham, misalnya nih teman-teman udah tahu bahwasanya di hari ini harga komoditas naik ya kan. Nah, sekarang teman-teman tinggal lihat saham-saham apa sih yang bergerak di bidang komoditas nih. Contohnya minyak tadi kan, satu Akra, kedua Medco ya kan. Misalnya nih Medco. Nah, sebenarnya untuk Medco sendiri saya kurang tertarik. Kenapa? Satu sisi dia shadow-nya sudah sangat tinggi. Nah, saya lebih prepare satu Akra dan satu Elsa. Teman-teman udah perhatikan Elsa. Nah, ketika dia bidnya bermain di atas 340, misalnya saya contohnya begini. Supaya teman-teman lebih mengerti, saya buka akun saya dulu. Supaya teman-teman lebih mengerti maksud saya. Bentar ya. Kita buka dulu akun saya.
Nah, teman-teman dapat perhatikannya seperti ini gitu. Bentar ya. Misalnya kita buka Elsa tadi kan. Nah, ini Elsa. Nah, teman-teman dapat perhatikan misalnya nih. Sekarang kan dia close bid-nya itu di berapa? Close-nya sekarang di 328, ya kan? Dia close-nya di 328. Nah, sekarang sebentar saya perhatikan. Teman-teman dapat perhatikan nih bid overnya misalnya nih resisten dia 340 ya kan di sini. Resisten dia 340. Nah, rupanya di perdagangan besok bid over dia ini di sini bidnya ini di 342, di sini 344. Atau di sini 344, di sini 346. Nah, teman-teman bisa masuk. Tandanya apa? Dia breakout di sesi perdagangan, teman-teman. Dia breakout di sisi perdagangan. Di situ teman-teman bisa masuk dan ingat stop loss-nya di bawah 340. Jadi ketika di sesi perdagangan tiba-tiba dia di-rejectkan kembali ke bawah, teman-teman harus siap-siap pantau saham itu untuk keluar gitu. Itulah cara tradingnya. Sebenarnya itu tidak disarankan untuk pemula, tetapi bagi teman-teman yang ingin coba, itulah caranya gitu. Teman-teman bisa coba. Kalau seandainya pengen coba, gunakan dana kecil dulu gitu. Jadi perhatikan saham-saham yang bergerak di bidang minyak ini. Siapa tahu besok dia terefek dengan komoditasnya, teman-teman bisa manfaatkan. Jadi teman-teman bisa catat Elsa, salah satunya Elsa ketika dia bermain di atas 340 bid overnya, teman-teman bisa coba masuk. Tapi ingat, saya tidak sarankan kalau dia sudah terlalu tinggi, saya tidak sarankan. Jadi kalau bisa teman-teman bisa dapat barangnya dia di bawah 350 itu jauh lebih baik. Jadi ketika bid overnya di bawah 350, teman-teman dapat perhatikan dia breakout di atas 340, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Elsa ini gitu. Nah, kalau seandainya saham energi, teman-teman dapat perhatikan. Nah, sebenarnya untuk saham energi juga cukup menarik di perdagangan tadi. Teman-teman dapat perhatikan nih, masih menarik juga. Dia masih membentuk base di sini. Ini adalah high tertinggi dia. Kita buat kompensasinya di 200 aja. Nah, jadi sama seperti Elsa tadi, teman-teman. Sama seperti Elsa tadi, kita lihat ada range berapa dia untuk memberi hari ini. Sekitar kurang lebih hampir 10%. Nah, teman-teman dapat perhatikan ketika bid overnya ingat bid overnya misalnya 204, 206. Teman-teman bisa ambil kesempatan untuk masuk di saham energi nih gitu. Tetapi ingat, ketika dia false break di sisi perdagangan turun di bawah 200, misalnya bid overnya 198, 196, teman-teman kembali keluar. Itulah resiko yang harus teman-teman terima ketika teman-teman ingin mencoba namanya trading dengan open market sesi perdagangan gitu, teman-teman. Sistem breakout-nya gitu. Jadi teman-teman harus standby. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai full time kerja, saya tidak sarankan teman-teman pantau yang seperti itu. Yang penting kalau seandainya di jam 9 nanti teman-teman lihat nih energi, ya kan, sama Elsa, teman-teman udah pantau area resistennya area 200, sama Elsa tadi berapa ya? Sama Elsa tadi sebentar kita lihat. 340. Teman-teman cukup perhatikan aja resistennya di situ. Jadi ketika dia bermain di atas itu, tetapi tidak terlalu jauh ya, dia tidak terlalu jauh dari area resistennya, misalnya 2 tick sampai 3 tick di atas itu, teman-teman bisa masuk. Tetapi pastikan kembali teman-teman pantau sahamnya. Misalnya dia turun di bawah 340 lagi, di rejectkan, teman-teman harus siap namanya pembatasan risiko. Teman-teman harus siap dengan risikonya gitu. Itu namanya teman-teman mencoba follow the trend dengan news yang ada, dengan kondisi yang ada gitu. Jadi kondisi sekarang adalah harga komoditi naik sangat signifikan. Naik sangat signifikan. Nah, itu untuk minyak. Teman-teman bisa perhatikan Akra, Elsa, Energi gitu. Jadi tergantung teman-teman seleranya di mana. Kalau saya pribadi, saya lebih selera di Akra, teman-teman. Saya lebih selera di Akra. Kenapa? Resikonya saya sudah ukur sekitar 6%, dan saya bisa lihat area TP-nya setidaknya saya bisa kejar sampai 10% untuk hold sahamnya. Itu area minimalnya. Nah, jadi kembali di teman-teman seleranya di mana gitu. Yang penting teman-teman tahu resiko ketika teman-teman trading atau masuk ke market. Itu yang paling penting, teman-teman. Tahu resiko, bukan tahu rewardnya dulu. Resikonya dulu teman-teman harus tahu gitu. Secara structure juga Akra sangat menarik. Jadi di besok atau sekarang ketika teman-teman di sekuritasnya ada sistem order booking, teman-teman bisa lakukan di hari ini gitu, supaya besok teman-teman tidak ketinggalan barangnya gitu, teman-teman. Jadi itu untuk minyak. Selanjutnya kita akan melihat saham yang bergerak di bidang emas, salah satunya misalnya Antam, ya kan.
Kita lihat Antam. Nah, Antam juga sama, teman-teman dapat perhatikan besok. Kalau seandainya dia break di atas 2250, teman-teman bisa masuk. Atau di perdagangan besok pun, teman-teman bisa masuk. Teman-teman bisa masuk. Kenapa? Saya yakin di perdagangan besok dia akan break area ini, teman-teman. Saya yakin dia akan break area ini. Cukup kita lihat stop loss-nya aja. Kita lihat stop loss-nya. Nah, cukup stop loss-nya di bawah 2180. Saya hapus ini biar tidak terlalu banyak angka-angkanya. Saya hapuskan seperti ini. Bentar ya. Nah, untuk Antam sendiri cukup stop loss-nya di bawah 2180, teman-teman. Jadi di open market besok teman-teman bisa coba spekulasi, ingat, spekulasi masuk di saham Antam ini. Kenapa? Karena kita melihat kondisi newsnya emas juga naik dengan sangat sangat signifikan. Seperti teman-teman lihat kalau teman-teman trading forex, XAUUSD juga naiknya sangat signifikan, teman-teman. Jadi kita berharap di Antam juga berdampak efeknya. Di open market besok teman-teman bisa coba beli saham Antam ini, tapi ingat pastikan resikonya teman-teman sudah ukur gitu. Kita lihat stop loss-nya berapa persen. Stop loss-nya kita toleransi aja, terlalu kecil range-nya. Bentar ya. Kita lihat range stop loss kita berapa persen di open market besok. Kita buat range-nya sekitar 4%. Jadi stop loss-nya di bawah 2150, apabila dia close di 2130, teman-teman bisa keluar di saham Antam gitu. Antam ini gitu, teman-teman. Jadi untuk di perdagangan besok stop loss-nya di 2130, close di 2130 sekitar 4%. TP1-nya teman-teman bisa kita lihat dulu. TP1-nya 2400 kayaknya besok bisa terkejar kemungkinan besar. Nah, area TP-nya teman-teman bisa lihat di area 2400. Ini ada gap di 2450. Kemungkinan besar juga dia akan menutup gap ini, kita lihat di sini. Nah, ini ada gap yang kemungkinan besar di perdagangan besok dia bisa tutup, teman-teman. Dengan ingat kita trading ini dengan sistem newsnya ya, yang dimana teman-teman lihat di sini harga komoditi naik dan kita berharap besok berdampak dengan saham-sahamnya. Nah, salah satunya Antam. Kita lihat Inco. Nah, Inco juga sebenarnya Inco juga kita sudah running profit di sini. Saya kemarin juga sudah analisa saham ini. Nah, untuk Inco juga teman-teman di sesi perdagangan besok teman-teman bisa coba spekulasi. Ingat, teman-teman bisa coba spekulasi. Kita lihat stop loss-nya berapa persen nih. Nah, stop loss-nya kecil, teman-teman. Stop loss-nya kecil sekitar 4%. Masih terukur. Stop loss-nya masih terukur sekitar 4%. Kita adjust 4%. Sebentar ya. Nah, stop loss-nya sekitar 4%. Area TP-nya teman-teman bisa letak langsung di high-nya, teman-teman. Gitu. Jadi kita berharap besok ada gejolak yang sangat signifikan yang dimana harga komoditinya naik semua. Nah, besok teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang bergerak di bidang komoditi. Sekarang kembali di teman-teman seleranya di mana? Apakah Akra, Elsa Energi, Medco, ada juga Antam, ada juga Inco, dan kita coba lihat TINS. Nah, untuk TINS sendiri sebenarnya sahamnya sudah naik cukup signifikan. Sahamnya juga sudah naik cukup signifikan. Kalau seandainya teman-teman besok ingin mencoba gejolaknya, sah-sah aja. Yang penting ingat teman-teman, pastikan risikonya teman-teman ketahui gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman coba besok masuk di saham Antam ini, jaga-jaga aja stop loss-nya 3%, teman-teman. Jaga-jaga stop loss-nya 3%. Tapi saya pribadi, saya tidak inginkan masuk di saham TINS ini, saya pribadi gitu. Saya lebih prepare kalau nggak di Antam atau Inco gitu, teman-teman. Jadi untuk TINS sendiri juga sebenarnya di beberapa waktu yang lama juga saya sudah rekomendasikan di sini adalah base entry kita gitu. Jadi sebenarnya dengan trading yang ingin saya sampaikan di video ini, saya tidak sarankan di pemula. Kenapa? Entry-nya sangat berisiko. Lebih baik teman-teman perhatikan di open market besok risikonya dulu gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya, kalau begitu saham mana yang mempunyai risikonya yang terukur dan didukung dengan newsnya? Saya lebih prepare teman-teman masuk di Akra. Kenapa? Walaupun stop loss-nya sekitar 6%, tetapi lebih terukur. Kita bisa lihat secara strukturnya juga bagus dan newsnya juga bagus gitu. Akra juga oke. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin mempunyai volatility yang gede, teman-teman bisa besok lihat energi. Teman-teman besok bisa lihat energi, atau juga teman-teman besok juga bisa lihat tadi Sambos juga naiknya cukup signifikan, teman-teman. Kita lihat Sambos. Nah, tadi dia tidak arah. Kalau arah itu dia 35% kalau harga saham segini. Nah,
kalau besok bos sih saya kurang tertarik, terlalu berbahaya volatility-nya. Saya rekomendasikan ke teman-teman, saya tidak berani merekomendasikan saham yang seperti ini. Lebih baik teman-teman lihat saham Elsa. Nah, saham Elsa teman-teman cukup menarik. Perhatikan area bid overnya aja besok. Apabila dia mampu close di atas 340, teman-teman bisa ikut follow the trendnya gitu. Nah, selanjutnya kita melihat saham MDKA. Kita melihat saham MDKA. Untuk MDKA, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan besok. Kalau seandainya dia mampu membreak di atas 3.900, teman-teman bisa coba masuk, teman-teman. Jadi, misalnya nih besok, ya kan? Besok misalnya teman-teman masuk di 3940 katakan, ya kan? Sebentar ya, kita lihat 3940. Nah, cukup stop lossnya di bawah itu, di bawahnya aja, teman-teman. Nah, sekitar 4,5%, sangat bagus juga. Untuk TP satunya kita lihat dari swingnya, kita lihat swingnya. Nah, untuk TP-nya teman-teman bisa letak di sini. TP satunya teman-teman bisa letak di high-nya ini. Gitu. Nah, jadi untuk MDKA juga menarik untuk di perdagangan besok. Yang penting teman-teman perhatikan apabila dia mampu bermain di atas 3.900, teman-teman bisa masuk dan manfaatkan newsnya. Ingat, newsnya yang dimana komoditasnya naik, teman-teman. Harga emas naik. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham apa aja sih yang saham yang bergerak di bidang emas komoditasnya atau minyak gitu. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, untuk gas juga teman-teman. Untuk gas juga sangat menarik. Untuk Pegas juga salah satunya Pegas, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan ini dia sudah running, saya hapus. Sebenarnya kita sudah running dari harga bawah. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk, mempertanyakan apakah bisa masuk Pegas, teman-teman bisa masuk. Teman-teman bisa masuk di saham Pegas besok, cukup stop lossnya di bawah swingnya aja. Apabila dia close di 1380, itu adalah area stop loss kita. Untuk TP-nya saya yakin dia akan mampu high, teman-teman. Saya yakin dia mampu akan high, setidaknya kita ambil 1/2 aja deh. Kita ambil 1/2-nya di 1550. Nah, ini adalah area TP1 kita. Kenapa? Teman-teman dapat perhatikan juga harga gas juga naik, teman-teman. Gas alam juga naik 4% gitu. Jadi harga komoditas naik semua. Jadi kembali di teman-teman seleranya di mana gitu. Apakah teman-teman selera di Akra, apakah teman-teman selera di Medco atau Pegas atau Elsa atau Inco atau Antam gitu. Sekarang kembali di teman-teman seleranya di mana. Oke, mungkin di perdagangan besok atau beberapa hari ke depan karena adanya dampak dari perperangan antara Rusia dan Ukraina, kemungkinan besar harga komoditas masih bisa naik, teman-teman. Masih bisa naik dan teman-teman bisa manfaatkannya masuk ke saham-saham yang bergerak di bidang komoditas tersebut gitu. Jadi, kemungkinan besar saham-saham finance agak istirahat, kemungkinan besar akan istirahat dan mungkin saham-saham komoditas yang bergerak. Kemungkinan besar saham-saham komoditas yang bergerak. Nah, untuk batu bara bisa jadi di perdagangan besok dia masih bergerak, teman-teman. Bisa jadi di perdagangan besok dia masih bisa bergerak. Jadi kita tunggu harga batu bara di hari ini apakah dia akan naik atau tidak gitu. Jadi untuk update-nya nanti saya akan update di untuk batu bara dia naik, teman-teman. Dia naik di perdagangan hari ini. Sebentar kita lihat batu bara. Batu bara dia naik 0,42%. Nah, jadi di batu bara juga teman-teman bisa perhatikan gejolaknya. Seperti PTBA juga sangat bagus, walaupun itu bukan area base entry kita, tapi bagi teman-teman yang ingin manfaatkan gejolaknya, teman-teman bisa manfaatkan. Yang pasti perhatikan risikonya. Ingat, kembali pastikan teman-teman tahu risikonya gitu. Oke, mungkin itu aja di video ini saya ingin sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan di video ini berguna bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan atau teman-teman bisa jadikan referensi saham-saham apa yang kemungkinan besar bisa jadi trending di beberapa hari ke depan. Nah, bagi teman-teman yang ingin sharing-sharing, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Di situ kita nanti dapat diskusi sama-sama, di situ kita dapat sharing sama-sama, dan di situ juga kita akan belajar sama-sama. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.